Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas video presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampun Bapak Juli Ismanto, SKM, MM. Terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisanti Widesti dengan NIM 201011200331 dari kelas 03 SAKP 009. Perkenalkan, nama saya Faizal Levenza dari kelas 03 SLKP 009 dengan NIM 0201011042. Perkenalkan, nama saya Deka Febrianti dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 201011200106 mata kuliah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai siklus keuangan. Siklus keuangan adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis. Menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, apa tujuan dari siklus keuangan? Siklus keuangan sangatlah penting karena bisa mempengaruhi terlaksananya tugas pengelolaan data finansial bagi perusahaan. Data tersebut kemudian diolah menjadi suatu informasi yang dibutuhkan baik bagi pihak yang di dalam maupun di luar perusahaan. Ia mengenai perencanaan dan pengawasan data penjualan dan konsumen, pengendalian sediaan dan penyediaan informasi tentang kas, penjualan, dan konsumen. Selanjutnya mengenai jenis-jenis siklus akuntansi. Di sini terdapat 5 jenis-jenis siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi keuangan pendapatan. Yang kedua, siklus keuangan pengeluaran. Yang ketiga, siklus keuangan konversi. Yang keempat, siklus keuangan pembiayaan. Yang kelima, siklus keuangan aset tetap. Aktivitas siklus keuangan. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Suatu transaksi tentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya pembelian barang dagangan secara kredit atau disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Yang kedua, pembuktian asli. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tulis. Misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain yaitu pertama dokumentasi, yang kedua adalah faktor dan bentuk-bentuk lainnya. Pencatatan dalam bentuk harian atau jurnal. Jurnal ada sudut catatan kronologis dan dari transaksi entitas. Jurnal memberikan informasi berikut. Yang pertama, tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadi transaksi. Yang kedua, nama perkiraan. Yang ketiga, kolom debit. Yang keempat, kolom kredit. Yang keempat, pencatatan buku besar. Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pimpinan perusahaan, maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun dalam buku harian tersebut harus pula dipisah-pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Yang kelima, lajur. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar dihitung. Setiap saldo masing-masing perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit atau nol. Neraca saldo ada suatu daftar dari satu perkiraan ini dan karenanya menunjukkan apa total debit sama dengan total kredit. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua karena masih ada pendapatan dari beban yang mempunyai pengaruh lebih di satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jumlah penyesuaian. Yang keenam, laporan keuangan. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang cakup laporan,
rangka laporan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Yang ketujuh yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai visi pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat jurnal penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisi perkiraan sementara tersebut. Yang kedelapan, yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Membuat neraca saldo setelah penutupan ini merupakan tahap akhir dari siklus keuangan, di mana dalam tahapan ini dilakukan pencatatan kembali jika didapati akun-akun yang mengalami perubahan saldo. Caranya yaitu dengan menyesuaikan neraca dengan jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan akan memudahkan manajerial perusahaan distributor dalam mengatur keuangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi diawali dari adanya sebuah transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut. Transaksi juga dijadikan sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi, atau dengan kata lain, ada tidaknya aktivitas pencatatan akuntansi sangat tergantung pada ada tidaknya transaksi yang dilakukan perusahaan. Aktivitas transaksi seperti pembelian ataupun penjualan. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti atau dokumentasi. Transaksi yang memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Bukti transaksi merupakan syarat mutlak untuk mengakui keberadaan dari sebuah transaksi tersebut. Langkah selanjutnya, dokumentasi dicatat atau dijurnalkan ke dalam buku harian. Dan buku harian ini diteruskan ke dalam buku besar atau diposting. Buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan per jenisnya. Apabila kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi dari sebuah perkiraan, maka dalam buku besar umum ini kita dapat mengetahui mutasi dari sebuah perkiraan tersebut. Di samping buku besar umum, pada gambar di atas juga terlihat buku besar pembantu yang digunakan untuk meng-cross-check dengan buku besar umum. Buku kontrolnya terhadap buku besar umum sangat tinggi. Setelah buku besar disiapkan, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo yang digunakan untuk mengkoreksi jika terdapat kekeliruan mulai dari dokumentasi transaksi sampai buku besar umum. Buku neraca saldo ini berisi perkiraan-perkiraan dalam sebuah perusahaan. Setelah neraca saldo disiapkan, maka dibuatkanlah neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian atau adjustment yang dilakukan. Dari neraca lajur tersebut dapat dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada neraca. Fungsinya yaitu untuk melaporkan tentang aset, kewajiban, dan ekuiti perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu melaporkan tentang laba hasil dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, laporan ekuiti, yaitu melaporkan tentang perubahan dan kondisi ekuiti dari perusahaan. Yang keempat, aliran kas, yaitu fungsinya untuk melaporkan tentang aliran kas masuk dan keluar. Yang kelima, atau yang terakhir, itu adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu melaporkan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perubahan ekuiti pada perusahaan tersebut. Gambar di samping ada contoh apabila proses akuntansi dilakukan dengan berbasis komputer. Siklus akuntansi berbasis komputer pada gambar samping jauh lebih singkat dalam menghasilkan laporan keuangan, karena dari semua dokumen transaksi akan langsung diancakkan ke dalam buku harian umum. Khusus untuk dokumen sumber transaksi utang dan piutang, selain langsung dicatat ke dalam buku harian umum, juga dicatat ke dalam buku besar pembantu sebagai buku kontrol terhadap buku besar umum utang dan piutang. Proses selanjutnya setelah dicatat ke dalam buku harian umum utang dan piutang adalah memposting semua perkiraan ke dalam buku besar umum. Saldo utang dan piutang dalam buku besar umum akan dibandingkan dengan saldo utang dan piutang dalam buku besar pembantu. Proses selanjutnya setelah
Dari buku besar umum dapat dihasilkan catatan akuntansi, buku neraca saldo, dan laporan berbasis keuangan. Dengan demikian, proses akuntansi berbasis komputer jauh lebih singkat dan dapat menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan offline system, proses dilakukan secara bertahap atau dengan kata lain, proses penjurnal atau posting didasarkan pada waktu tertentu. Di sini terdapat contoh flowchart atau bagian arus alir mengenai penerimaan kas dari penjualan. Yang di sini terdapat beberapa bagian, diantaranya bagian pelanggan, bagian kasir, bagian keuangan, serta bagian pimpinan. Langkah pertama, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, data pembayaran atau uang tersebut diterima oleh kasir. Data pembayaran atau uang tersebut selanjutnya diproses oleh kasir, yaitu membuat laporan penerimaan kas atau LPK. Setelah selesai melakukan LPK, selanjutnya pada bagian kasir memberikan LPK tersebut pada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima LPK tersebut lalu diproses menjadi membuat laporan penjualan tunai atau LPT. Setelah itu diproses kembali, LPT tersebut terbagi menjadi 2 dan digolongkan masing-masing. LPT 1 pada golongan 1, LPT 2 di golongan A. Selanjutnya pada bagian pimpinan. Pada bagian 1 selanjutnya diproses menjadi LPT, habis itu selesai. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah-salah kata dalam menyampaikan presentasi tersebut. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.